Selamat malam semuanya, saya Adela Lutfatul Amali. Saya Syifa Kaila Pasha. Hari ini kami akan menginterview salah satu pelaku usaha coffee shop di Cijantung, yaitu Red Soldado Riverside bersama Kak Fajar. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan ya. Oke, halo Kak Fajar. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu nama lengkapnya Kak Fajar apa nih? Oke, kenalin dulu nih. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan Rashid. Tuh, saya di sini selaku PIC. Fajar selaku PIC di sini ya. Betul. Terus kalau kita boleh tahu nih Kak, usaha ini tuh udah berjalan berapa lama sih? Kita ini kalau untuk di Riverside sendiri ya, kalau di Riverside sendiri itu kita udah berjalan dari tahun 2022. Karena sebelumnya kita itu store-nya ada di, sebenarnya nggak jauh dari sini sih, di samping kolam renang Tirtayuda. Oh, Itu ya? udah dimulai dari 2019. Gitu. Terus awalnya gimana sih bisa terpikir buat ngebuka usaha ini gitu Kak? Kan kita tuh awalnya sebenarnya di sana ya. Mungkin karena owner kita mungkin hobinya suka kopi kali, suka ngopi, suka sama dunia perkopian lah khususnya ya. Jadi mungkin beliau pengen ngebuka aja gitu coffee shop. Dan emang tertarik juga sih di bidang usaha F&B-nya gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, dulu tuh proses merintisnya tuh seperti apa sih? Proses merintisnya ya. Untuk proses merintisnya paling sebenarnya kalau dulu sih bentuknya masih CV ya. Dulu tuh sebenarnya ada payung, ada sebuah payung gitu. Jadi dia tuh sebenarnya fokusnya untuk menjual bahan baku. Nah, tapi bahan bakunya itu memang diperuntukannya untuk kebutuhan coffee shop juga. Betul, barulah dari situ sempat buka juga beberapa brand. Salah satunya Red Soldado ini lah. Seperti itu. Terus apa sih tantangan yang paling berat waktu itu Mas, pas fase-fase merintis gitu? Tantangan yang paling berat apa sih? 2020. 2020 COVID-19. kenapa tuh? COVID. Tantangannya pandemi ya? Itu betul. Karena kita buka itu awal pertama kali itu di tahun 2019 akhir. Nah, baru berjalan beberapa bulan ya, mungkin belum ada setahun lah. Langsung kena ada pandemi yang kita dimana satu-satu pencarian kita kan customer ya. Yes, betul. Yang dimana itu tuh orang-orang tuh nggak boleh keluar rumah gitu. Susah ya. Itu sih sebenarnya pantangan paling besar. Tantangannya terbesarnya tuh karena pandemi COVID itu ya? Karena keadaan mungkin ya. Oke, lanjut. Untuk izin usaha nih, apakah usaha ini udah memiliki NIB, PIRT atau izin halal sebelumnya? Untuk saat ini sih belum. Mungkin untuk kedepannya sedang dipikirkan proses ya. Sedang proses lah. Tuh. Oke, terus kalau buat saat ini ya Mas ya, ada berapa orang sih ya yang bekerja di sini Mas? Total itu ada 19. 19 orang. Banyak. Betul, karena sebenarnya dibagi-bagi sih. Karena kan di sini kan ada divisi bar Oke. yang di barista terutama. Terus ada divisi kitchen. Itu udah bar sama kitchen itu sudah total ada sekitar 13 sampai 14 orang lah. Sisanya ada di back office. Back office. Iya, Pembagian tugas itu. betul ya. Sisanya tuh ada PIC, ada content creator, ada roster, sama digital marketing lah. Oh, itu udah masuk struktur organisasinya Betul, itu dan udah. pembagian tugasnya ya. Betul. Ada bagian bar, content creator Iya, gitu ya. betul. Oke. Seperti itu. Lalu untuk bisa diceritakan nggak ya alat produksi atau operasional dari awal sampai produksi ini dijual? Oke, paling yang sekarang lagi kita jalanin aja ya. Yes. Kalau untuk produksi sebelum jadi satu gelas mungkin ya, satu gelas kopi. Perencanaannya gitu, kita biasanya nyari dari green bean dulu. Green bean. Biji kopi yang masih mentah. Biji kopi asli. Iya, Yang betul. benar-benar masih utuh gitu. Iya, yang masih warna hijau itu. Oh ya. Jadi habis dipetik, habis dipanen, terus diproses pasca panen melalui pengeringan. Nah, biasanya kita ngambilnya dari situ, dari yang sudah jadi pengeringan. Jadi nanti tugas kita adalah menyerahkan biji kopi itu kepada roaster, nanti digoreng sama dia, ibaratnya di roasting, nanti baru jadi sebuah roast bean yang
Ada mungkin ada di mesin itu tuh yang warna coklat. Nah itu tuh yang udah digoreng biar bisa diseduh. Gitu. Wow, keren. Ya selanjutnya baru diseduh sama barista-barista kita, barulah jadi sebuah minuman. Wow. Kayak gitu. Oke, terus untuk kendala apa nih yang sering terjadi saat proses produksi? Paling ini ya, kalau untuk kendala sendiri sih, kalau misalkan kita ngomongin dari hulu, namanya tanaman ya, kadang kan mengikuti kondisi alam. Iya betul. Musiman ya. Cuaca Betul, juga. cuaca dan lain-lain berpengaruh. Kadang kalau memang dari petaninya gagal panen, kita juga usahaan gitu. Mungkin si produksinya agak berkurang, atau bahkan kita agak kesulitan buat nyari green bean. Kayak gitu-gitu. Paling kesulitannya kadang di situ kalau misalnya kita ngomongin bahan baku dan lain halnya, sama paling karena itu tadi mungkin cuaca nggak menentu, panen juga nggak menentu. Jadi ketika barang sampai ke kita pun kadang kondisinya tuh berubah-ubah gitu. Karena kan kita kan kalau untuk green bean sendiri itu kan harus dicek dari kelembapannya, moisture density dan lain-lain halnya. Susah ya. Itu memang ada. Sulit, panjang Itu sangat sekali. lumayan panjang Baru tahu prosesnya banget ya. nih. Iya. Itu panjang banget ternyata. Lumayan panjang. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh. Buat keuangannya nih, persoalan keuangannya. Hah? Apa pencatatannya tuh di sini itu masih manual atau pencatatannya itu sudah memakai aplikasi gitu Kak? Kita pakai aplikasi juga kok, cuman manual juga. Ini double sih dua-duanya. Pengecekan Tetap. double. Betul. Kalau untuk pakai aplikasi kan di back office tuh kita udah pakai POS ya dari sini. POS dia point of sales itu dari si kasir. Itu tuh udah terintegrasi ke back office. Jadi di back office tuh udah ke rekap semua keuangannya, penjualan dan lain-lain. Item apa yang terjual, berapa totalnya itu udah terdata semua. Cuman tetap kita tuh harus ngerekap ulang juga manual. Tetap masih itunya masih ada. Berarti aplikasi iya, manual juga Iya, iya betul. ya. Berbarengan gitu, 50-50 gitu ya. Betul. Terus kalau buat bagaimana sih cara Mas menentukan harga jual produknya tuh? Harga jual produk. Iya. Paling yang pertama kita hitung HPP sih. Harga pokok produk. Harga produk. Betul, kita hitung dulu HPP-nya berapa totalnya. Lalu habis itu kita menentukan harga, marginnya masuk nggak nih sama kita gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan emang persentasenya kurang nyampe ya naikin lagi harganya sampai kena aja persentase marginnya di kita berapa gitu. Dari HPP ya. Oke. Lalu untuk promosi usaha ini tuh biasanya melakukan melalui apa saja nih? Online, offline atau ya di sini aja gitu? Kita sebenarnya makainya dua-duanya sih. Online juga iya, offline juga iya. Paling kalau offline mah promosi-promosi yang ada di sekitar sini aja sih, paling di kasir ada entah ada event apa atau lagi ada promo apa, biasanya buy upselling di kasir. Oh, Selling langsung di kasirnya. Iya bisa. Atau dari mulut ke mulut biasanya gitu kan. Kalau online-nya ya paling kita dari tim marketing aja sih di media kita sendiri. Atau biasanya beberapa kali kita ngundang KOL, influencer gitu buat kita apa namanya ya, kita kadang suka kerja sama aja gitu. Iya. Pernah pakai influencer. Soalnya ini lumayan Beberapa kali ya? lumayan terkenal di TikTok nih. Beberapa kali ya. Iya betul. Lalu untuk produk yang paling sering dicari atau best seller di sini tuh apa sih menunya? Kopi sih Kopi, pastinya. betul ya. Betul. Kalau sekarang sih orang-orang lagi banyak nyari itu ice black ya, Ice black. americano atau ya semacam itulah. Ice black. Terakhir ini ada nggak saran dari kakak nih untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha nih? Paling ini sih riset. Betul. Riset dulu, mungkin pelajarin dulu, atau bahkan kalau misalnya mau bisnis sesuatu, kalau misalkan emang ada kenalan, ya mending banyak sharing sama mereka tentang gimana. Karena untuk sekarang ya, ini ya menurutku aja ya, karena usaha itu kan nggak cuman kita punya modal buka usaha, jalan jualan gitu. Kan kita harus tahu juga ke depannya kalau lagi ada penurunan omset gimana ya, kalau lagi ada kendala gimana ya gitu. Makanya dari sebelum itu kita tuh udah mempersiapkan gitu solusi-solusinya, atau jalan-jalan terbaiknya gitu, jalan pintas terbaiknya seperti apa. Oke, emang yang penting tuh kemauan buat belajar dan mencari tahu dulu ya. Betul. Harus matang dulu nih Betul. kira-kira plannya
kalau misalnya yang plan A nggak jadi, plan B-nya tuh apa Ya, gitu ya. betul sekali. Harus matang di plan-nya ini. Betul, betul, betul. Terus kalau dari kakak sendiri tuh sejauh ini menjalankan usaha ini sama bertahun-tahun ini, perasaannya tuh gimana? Ya, KPI ini perasaannya gimana? campur aduk sih. Campur aduk itu Campur gimana? aduk. Seneng atau Senangnya ada, sedihnya juga ada, banyak lah. tantangannya juga ada ya? Iya, Pasti. pasti. Sudah pasti. Mm-mm. Karena kan kita kerja di sini kan tim ya, Yes. bukan kerja sendirian gitu. Jadi mau bagaimanapun, ya kita semua merasakan lah. Kalau omset lagi turun, omset lagi naik kan pasti ada dampaknya gitu. Paling di situ sih. Lagi ada problem ini atau problem itu, Oke. seperti itu. Panjang sekali proses Red Soldado Riverside ini ya teman-teman ya. Kakaknya udah melalui naik Iya, turun membangun betul. usaha ini gitu. Nah, sekian ya wawancaranya. Terima kasih kepada Kak Fajar. Fajar atas wawancaranya. Semoga usaha Red Soldado Riverside semakin maju. Amin. Makin ramai customernya. Betul. Jangan bosan-bosan datang ke sini karena menunya Betul. rekomendasi banget. Menunya Betul. enak-enak banget, affordable juga. Oke, Alhamdulillah. terima kasih Kak. Terima kasih.